Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian, diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Bertualanglah sejauh mata memandang, mengayuhlah sejauh lautan terbentang. Sepele nggak sih bagi teman-teman semua? Cuman buat sekedar ngebuang sampah plastik bekas jajan cilor, bekas jajan bilor, ataupun bekas jajan tahu bulat di depan kenari. Mungkin sekedar hal yang sepele doang buat teman-teman ngebuang sampah plastik sembarangan. Tapi, nggak sama teman kita yang ada di laut. Mereka juga adalah makhluk hidup, yang mana membutuhkan oksigen untuk bisa bertahan hidup. Tapi gara-gara sampah plastik yang dibuang sama manusia secara sembarangan, mereka susah untuk dapat oksigen dan juga akhirnya punah karena kehabisan oksigen. Bukan cuman itu aja, aktivitas-aktivitas manusia sekarang lagi liar-liarnya. Bukan cuman penumpukan sampah di laut, tetapi juga kayak misalkan pembatubaraan ataupun minyak yang tumpah di laut juga bisa memberikan dampak kepunahan bagi biota di laut. Itu artinya, yang terancam sekarang bukan biota laut aja, tetapi kita sebagai konsumen yang ngambil makanan dari biota laut juga. Bayangin kamu makan ikan, tapi ikannya beracun, gara-gara polutan yang dihasilkan dari pembatubaraan atau minyak yang tumpah di laut. Yaudah, yuk kita menyelami apa itu kehidupan laut dan juga biota alamnya. Kita seringkali berbelanja menggunakan plastik. Nah, tanpa kita sadari, penggunaan plastik ini dapat memicu terjadinya pencemaran ekosistem di laut. Karena, jika kita membuangnya secara sembarangan, itu dapat menyebabkan hewan laut punah. Karena mereka terperangkap di dalam plastik sehingga kehabisan oksigen. Nah, penumpukan sampah ini sudah tercatat sebanyak 182,7 miliar sampah. Mengapa kita harus peduli dengan mereka? Hal lain yang memperburuk tantangan polusi, sebanyak 40% limbah rumah tangga di Indonesia diperkirakan dibuang ke laut tanpa pengolahan terlebih dahulu, yang kemudian menyebabkan pertumbuhan fitoplankton berlebihan di dalam air. Limbah rumah tangga juga menghasilkan racun yang dapat mencemari makanan laut dan menyebabkan kematian ikan dan juga biota-biota laut lainnya. Kapal tongkang batubara, seperti yang dialami pada kawasan konservasi Karimun Jawa, perairan dangkal Karimun Jawa yang berisikan koral dan terumbu karang malah dilewati oleh kapal-kapal besar yang mengangkut batubara. Hal ini kemudian mengakibatkan banyak terumbu karang dan koral yang dilibas oleh kapal tongkang tersebut bukan hanya kerusakan akibat menjadi jalur kapal, tapi menjadi limbah dari batu bara tersebut jatuh ke laut hingga menyemari kawasan tersebut dan membahayakan beragam biota laut yang ada di laut. Cara mediasi dengan menggunakan tumbuhan yang mampu menyerap logam berat. Salah satu tumbuhan yang digunakan untuk hal itu adalah pohon api-api. Nah, pohon api-api ini memiliki kemampuan akumulasi logam berat yang sangat tinggi. Lalu, apakah solusinya? Pada awal Maret 2024, untuk SBA Porcelain Sawit membentuk plastik bekas yang dikumpulkan menjadi plastik. Personel di UPSBA Porcelain Sawit memilih botol plastik karena jarang dimanfaatkan secara maksimal untuk kegunaan yang dapat bertahan. Nah, mungkin ini jadi solusi yang paling relate sama generasi muda kayak kita yang mager tapi high-tech banget. Jadi ASEAN, salah satu organisasi yang paling bergengsi di Asia, mereka itu menyelenggarakan sebuah kompetisi bagi mereka generasi muda dalam pembangunan perancangan aplikasi yang bisa memonitoring penggunaan plastik, maupun itu dari segi kuliner sampai dengan kebutuhan hidup, teman-teman. Jadi konsepnya itu adalah konsumen yang melakukan pembelian tanpa pemakaian plastik sama sekali, mereka itu bisa dapat merchant yang nantinya bisa ditukar jadi reward.
Nah, rewardnya ini salah satu dobrakan masyarakat untuk terus membeli makanan atau kebutuhan-kebutuhan hidup tanpa pemakaian plastik. Nah, media kreatif yang diselenggarakan sama ASEAN ini bisa jadi salah satu solusi berkepanjangan bagi masyarakat untuk mengurangi sampah plastik.